masyhurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hai bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib, berbanggalah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan Allah yang maha kudus dan memuliakan Dia selama aku hidup. Hai bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib, berbanggalah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Shalom, selamat malam sahabat RPK dimanapun berada. Kembali lagi ya mungkin on air dengan jadwal rutinnya setiap hari Selasa di minggu kedua dan keempat, dan di hari Minggu di minggu pertama dan minggu ketiga. Talkshow ini merupakan kerjasama yang Muger dengan radio RPK 96,3 FM. Selama 1 jam ke depan, saya Mary Pardede akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Untuk sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talkshow ini dengan menghubungi pesawat telepon 021 8044, SMS atau WhatsApp di 0815 18044, dan bisa melalui live streaming di YouTube RPK FM 96,10. Dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan atau saran di kolom komentar yang sudah disediakan. Baik, malam ini talkshow kita mengambil topik peran perempuan musisi gereja. Mengapa kita mengangkat topik ini? Karena berdekatan dengan Hari Kartini pada hari Sabtu tanggal 21 April 2023. Saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk kita semua perempuan di Indonesia. Semoga perempuan di Indonesia menjadi perempuan yang hebat, maju dan berintegritas. Baik sahabat RPK, sudah hadir di studio RPK melalui Zoom dengan kedua narasumber kita. Ada Ibu Esther Karismawati dari Palembang dan Ibu Ika dari Palangkaraya. Halo Ibu, selamat malam. Apa kabar Bu? Selamat malam. Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, kabar baik ya Bu. Sahabat RPK, penasaran tidak dengan kedua sosok narasumber kita malam ini? Kedua narasumber kita sama-sama penulis dari Kidung Keesaan, dan dan langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Esther. Ibu Esther adalah salah satu pencipta lagu dari Kidung Keesaan nomor 88 dengan judul Tiada Yang Sehat Dagingku, dan Ibu Ika merupakan sama juga seperti Ibu Esther yang menciptakan lagu berjudul Bersyukur Kepada Tuhan dari Kidung Keesaan 461A. Dan mungkin boleh kedua narasumber kita berkenalan secara pribadi, mulai dari Ibu Esther, baru Ibu Ika. Ya, terima kasih. Selamat malam sahabat RPK dimanapun berada, semoga semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Nah, malam hari ini saya perkenalkan diri saya. Nama saya Esther Karismawati. Saya lahir di Pati, Jawa Tengah, jadi Jawa Tulen ya. 21 Agustus 87. Saya ibu rumah tangga dan sambil ada murid les vokal juga piano gitu ya. Dan kami juga, saya bersama dengan suami
juga melayani part-time di gereja. Saya adalah alumni musik gereja STT Abdiel Ungaran, Jawa Tengah tahun 2009. Tahun 2009, suami saya satu-satunya juga alumni teologi STT Abdiel juga. Kami satu angkatan, cuman beda jurusan gitu. Suami saya juga melayani di gereja yang sama, kemudian di Tuhan dipercaya untuk melayani masyarakat juga di desa di mana kami tinggal di desa ini, menjadi kepala urusan perencanaan. Jadi di Tuhan bisa melayani masyarakat, bisa melayani jemaat Tuhan. Kami dikaruniai satu orang anak, umur 8 tahun, namanya Esma, kelas 1 SD. Demikian perkenalan saya. Ya, baik. Terima kasih untuk perkenalannya Ibu Esther. Sekarang untuk Ibu Ika Saktila, boleh memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak Mary. Selamat malam sahabat RPK dimanapun berada. Puji Tuhan, malam hari ini boleh tergabung ya bersama-sama dengan sahabat RPK. Saya sedikit berbeda latar belakang dengan Bu Esther. Kalau Bu Esther betul-betul latar belakang orang seni, justru saya sebaliknya ya. Pendidikan saya justru pendidikan biologi. Jadi saya sebagai seorang guru biologi. Jadi saya ngajar SMA, berbeda sekali dengan Bu Esther yang betul-betul memang memiliki pengalaman musik yang luar biasa basicnya. Tapi saya justru sebaliknya, tadi saya pendidikan S1 saya adalah biologi, kemudian saya lanjut studi lagi juga di biologi juga. Saya punya anak 2, laki-laki semua. Yang nomor 1, yang pertama sudah kuliah, sekarang semester 4, dan yang nomor 2 masih kelas 9 ya. Kalau SMP itu sekarang kelas 9. Jadi sekarang profesi saya sebagai guru di SMA Negeri 5 Palangkaraya, jauh ya. Main-main ke Kalimantan Tengah ya. Baik. Ya, saya rasa itu. Oke, baik sahabat RPK, kita sudah perkenalan secara singkat dari kedua narasumber kita malam ini. Untuk itu kita mulai topik malam ini, peran perempuan musisi gereja. Menurut Ibu Esther dan Ibu Ika, bagaimana peran perempuan khususnya dalam musik gereja? Dan apakah perempuan sangat penting dalam musik gereja? Bagaimana pendapat Ibu Esther dan Ibu Ika? Silahkan Ibu Esther duluan. Menurut saya peran perempuan di dalam musik gereja itu bagai sayur tanpa garam ya. Jadi sangat melengkapi. Jadi memang ada banyak peranan di dalam musik gereja, ada pemusik, ada pemuji, kemudian juga ada pencipta lagu. Jadi banyak hal yang kita temui dalam lingkup musik gereja. Dan perempuan justru yang saya lihat sebenarnya banyak diberi talenta oleh Tuhan. Jadi seperti yang firman Tuhan katakan bahwa setiap talenta yang Tuhan percayakan itu Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita gitu. Itu yang menurut saya. Jadi setiap kita, khususnya perempuan-perempuan yang Tuhan memberikan talenta, Tuhan percayakan talenta khususnya di dunia musik ya, musik gereja, itu kita harus pakai untuk melayani Tuhan. Karena kita bagaimanapun juga kita bertanggung jawab atas talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau orang Jawa, karena saya orang Jawa Tulen, orang Jawa selalu bilang, wong wedok, jadi orang wanita itu hanya 3M. Pekerjaannya itu hanya macak, masak, mana. Macak itu artinya dandan, masak itu memasak, kemudian mana itu artinya melahirkan. Jadi bukan, kalau menurut saya sih itu ya orang-orang zaman dulu seperti itu ya. Cuman kita hidup di zaman yang modern di mana pahlawan Raden Ajeng Kartini sudah memperjuangkan
ya, emansipasi wanita, memperjuangkan para wanita sehingga bisa berkarya di berbagai bidang, khususnya juga di dalam lingkup musik gereja itu. Jadi saya kira sangat penting di dalam bidang musik gereja ini peran wanita. Oke, baik. Mungkin menurut Ibu Ika Saktila, peran perempuan seperti apa? Wah, kok saya sepakat sekali apa yang disampaikan Ibu Esther ya, karena memang kalau Bu Esther bilang tadi sayur tanpa garam artinya menjadi hambar gitu ya. Jadi betapa perempuan itu sangat berperan ya, karena memang kita tahu musik gerejawi seperti tadi, setiap orang punya panggilan di dalam dirinya. Ketika saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah mandang jenis kelamin ya. Ketika Tuhan sudah taruh talenta itu di masing-masing pribadi, baik itu mau jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, maka kita harus kembangkan. Pagi seperti kita perempuan nih, kaum perempuan dimanapun berada nih malam hari ini, bersyukurlah ketika Tuhan menaruh talenta itu, seperti Bu Esther katakan, yuk kita kembangkan talenta itu, karena memang seperti ya tadi banyak ya kalau kita bicara tentang musik gerejawi, di dalamnya juga ada pemuji gitu ya. Ada banyak perempuan-perempuan sekarang yang sudah luar biasa, salah satunya seperti Bu Esther, mahir sekali nih bermain musik gitu. Dan ya, oke. Mohon maaf, waktunya kita break. Oke. Sahabat RPK, kita kembali lagi dan masih bersama Ibu Esther yang ada di Palembang dan Ibu Ika di Palangkaraya. Dan tadi topik sebelumnya tentang peran perempuan musisi gereja. Mungkin Ibu Esther dan Ibu Ika kan sama-sama penulis lagu nih ya dari Kidung Kesan. Bolehkah Ibu Esther dan Ibu Ika menjelaskan atau menceritakan kisah latar belakang dari kedua lagu Ibu dan Ika dari Kidung Keesaan nomor 88 dari Ibu Esther dan Ibu Ika di Kidung Keesaan 461A. Mungkin Ibu Esther duluan. Ya. Mengenai latar belakang lagu yang saya tulis, lagu ini saya tulis sekitar tahun 2010-2011. Nah, pada waktu itu memang saya posisinya di Jakarta ya, waktu itu pelayanan.
dan kebetulan dekat dengan Yamuger. Jadi saya sering main ke Yamuger pada waktu ting ya, Senin sama Kamis, cuman saya hanya bisanya Senin. Lalu mereka pada waktu itu sedang menggarap lagu-lagu dari Mazmur, ya, Kidung Mazmur. Jadi entah kebetulan atau tidak, dan saya percaya semua nggak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan ya. Jadi pada waktu itu saya sempat sakit, di diagnosa dokter salah satu penyakit gitu, dan membuat saya harus opnam di rumah sakit, jauh dari orang tua, jauh dari siapa-siapa, karena waktu itu belum menikah ya. Jadi pasca saya sakit itu saya bed rest, kemudian saya coba untuk membaca firman Tuhan yang bisa menguatkan saya. Saya buka Mazmur lah, di situ Mazmur pasal 38. Jadi di situ dari Mazmur 38 ini saya coba baca berulang, kemudian saya coba kalau Mazmur itu kan, Kidung Mazmur itu seperti puisi ya, bahasanya tuh seperti puisi, lirik-liriknya seperti puisi. Jadi saya mulai baca, dan firman Tuhan itu menjadi rema dalam diri saya secara pribadi pada waktu itu pasca sakit. Kemudian ada kekuatan Tuhan yang turun, jadi seperti ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi muncullah lagu ini yang kemudian saya coba masukkan ke ting waktu itu ya, meskipun banyak edit segala macam karena bahasanya bahasa puisi, harus sesuai dengan rima, sajak dan segala macam gitu. Jadi juluhan bisa masuk di salah satu lagu di Kidung Keesaan. Jadi ada di Mazmur 38. Baik, sangat ceritanya sangat luar biasa sekali ya Ibu ya. Ternyata di balik lagu tersebut ternyata Ibu pernah sakit, dan saat itulah Ibu membaca Mazmur. Disitulah Ibu memberikan ucapan syukur lewat ciptaan lagu Ibu ya. Untuk Ya. Ibu Ika Saktila, latar belakang dari bersyukur kepada Tuhan boleh diceritakan Bu? Ya, baik. Kalau tadi sekali lagi Bu Esther punya kesaksian di balik lagu yang diciptakan, saya juga ya, karena saya justru tadi katakan bahwa latar pendidikan saya adalah biologi dan saya mengajar biologi. Lagu ini sebenarnya nih ditulis itu sebelum sekitar 2014 gitu ya, 2014. Kemudian ketika ada Lokakarya, ya Mugir datang ke Palangkaraya, ya lagu itu lalu muncul di situ. Nah, latar belakang kenapa judulnya bersyukur kepada Tuhan itu sebenarnya setiap orang kapan sih bisa berjumpa secara langsung dengan Tuhan? Mungkin dari sekian banyak umat ini mungkin hanya beberapa yang punya kesaksian spektakuler bisa bertemu dengan Tuhan. Saya justru bertemu dengan Tuhan ketika saya mengajar biologi. Jadi ketika betapa saya mau katakan bahwa dahsyatnya Tuhan itu luar biasa, ketika firman Tuhan katakan dia mengenal kita saat di dalam kandungan. Bahkan ada dikatakan sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan tuh tahu gitu. Kok bisa ya? Dan itu saya justru dapatkan ketika saya ngajar biologi gitu ya. Jadi saya belajar, tahu kita bersyukur sekali loh, kita ini ada, makhluk hidup ini ada. Awalnya itu dari satu sel aja, unit terkecil dari makhluk hidup. Artinya ada makhluk hidup yang bisa tumbuh berkembang hanya dari satu sel, tapi seperti kita yang multiseluler, manusia, hewan, tumbuhan, itu berawal dari satu sel. Bayangkan dari satu sel ini, Tuhan create sedemikian rupa, ada yang namanya organel sel di dalam, di mana itu akan melakukan fungsi yang sangat spesifik bagi sel itu. Bisa dibayangkan kita yang tadinya cuma satu sel-sel kita itu bisa membelah menjadi banyak, kemudian sel kita itu akan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang spesifik sehingga terbentuklah yang namanya nanti jaringan akan berbentuk lagi jadi organ, sistem organ, terbentuk individu. Disitulah saya mengenal Tuhan. Wow, tidak ada satupun yang bisa melakukan itu, hanya Tuhan. Tumbuhan, hanya tumbuhan, sel-sel tumbuhan yang bisa manen energi.
kita nggak bisa gitu. Dari situ saya ngelihat, wah ini Tuhan ini dahsyat. Sehingga lahirlah ungkapan syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, betapa Tuhan itu sangat baik, keajaibannya itu nggak ada yang menandingi. Itu sebabnya lahirlah lagu itu, bersyukur kepada Tuhan, gitu ya. Ungkapan syukur sebenarnya betapa baiknya Tuhan, ajaibnya Tuhan. Saya pikir tidak ada satupun yang bisa melakukan kedahsyatan itu bagi kita manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada. Itu salah satu yang melatar belakangi. Dan kemudian sepanjang perjalanan hidup juga, tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kita nggak akan pernah bisa jadi siapa-siapa. Kita boleh ada hari ini, kita boleh berdiri hari ini, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Itulah sebenarnya yang melatar belakangi munculnya lagu bersyukur kepada Tuhan. Seperti itu ya Mbak Mary. Luar biasa sekali ya untuk latar belakang lagu dari Ibu Sika Saktila. Dan sahabat RPK, saya kembali lagi mengingatkan, jika ada pertanyaan atau saran atau komentar, bisa melalui pesawat telepon 021 8044, bisa SMS dan WhatsApp di 0815 18044, dan bisa live chat di live streaming YouTube RPK. Baik, kita saya mau bertanya Bu, apakah ada perbedaan antara karya laki-laki dan karya perempuan, dan ada contohnya nggak Bu? Untuk Ibu Esther atau Ibu Ika Saktila bisa menjelaskan atau memberikan contoh perbedaan antara karya laki-laki dan karya perempuan. Silahkan Bu. Dulu Bu Ika atau saya? Bu Esther, silakan Bu Esther. Ya, pada dasarnya sih saya menilai setiap karya itu unik ya. Jadi memang tidak bisa disamakan semua karya musisi pria itu akan selalu seperti itu dan karya musisi wanita akan selalu seperti ini. Jadi setiap musisi, setiap pencipta lagu itu punya ciri khas ya. Jadi ada yang memang tegas, rata-rata memang untuk karya-karya musisi pria ini memang tegas, dan karena saya menilai banyak pengalaman yang telah digelutin sama musisi laki-laki, musisi pria ini ya. Jadi mereka sudah lama di bidang musik, mereka sudah lama menciptakan lagu. Jadi memang kalau menciptakan lagu itu ya udah, ini udah jadi apa dengan nada-nada yang sederhana tapi dengan waktu yang sangat singkat gitu. Beda dan lain cerita dengan saya secara pribadi yang pada waktu itu nulis lagu ini di tiada yang sehat dagingku. Jadi ini rasanya itu aduh, mau kemana arahnya gitu, karena posisi saya memang waktu itu lagi sakit ya. Jadi mengapa tangga nadanya jadi minor ya, karena lagi melo, lagi mengharapkan sesuatu, kemudian di refren itu seperti ada kepastian, lalu bisa berpindah ke tangga nada mayor gitu kan, seperti itu. Jadi memang saya rasa untuk setiap karya itu ada ciri khasnya. Jadi memang untuk perbedaan itu ya sepertinya tidak ada perbedaan ya, karena memang uniknya ya setiap musisi pasti punya ciri khas mereka masing-masing dalam menciptakan lagu. Jadi memang setiap karya itu unik. Itu dari saya. Kalau Ibu Ika? Ya, saya rasa sama ya seperti Bu Esther katakan, bahwa saya selalu katakan gini, segala sesuatu adalah pemberian dan anugerah daripada Tuhan gitu ya. Nah, lalu seperti Bu Esther tadi katakan, kalau laki-laki itu biasanya lebih tegas gitu ya Bu Esther ya.
Nah, itu bisa jadi menjadi satu perbedaan karakter ya, karakter seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perempuan ini kan penuh dengan rasa, seperti tadi ya Bu Esther katakan, kalau mau Lembut. nulis tuh mikir dulu, seperti apa ini, cocok nggak nadanya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau dikatakan beda karakter tentu menjadi berbeda ya antara karakter laki-laki secara umum dengan karakter seorang perempuan. Mungkin itu juga mempengaruhi dalam satu karya. Tetapi sekali lagi tadi dikatakan ada kespesifikan dari masing-masing. Laki-laki pun berbeda tentu satu dengan yang lain. Jiwa musiknya, selera musiknya, perempuan juga demikian. Kalau saya pribadi, saya suka dengan lagu yang gebak gempita, tapi di saat tertentu saya juga suka dengan lagu yang melo gitu, saat lagu penyembahan dan lain sebagainya, suka. Tetapi sama tadi, kalau kita mau membuat lagu, banyak mikirnya ya Bu Esther ya. Ini kira-kira gimana ini? Cocok nggak ya? Ini gimana nih? Nah mungkin sedikit beda, karena saya juga punya beberapa teman yang memang musisi, mereka seringkali menulis karya lagu yang memang sudah punya pengalaman lebih seperti Bu Esther katakan tadi, terus sebentar udah jadi dan mereka nggak mikir panjang gitu ya. Kalau perempuan mungkin ya itu tadi perbedaannya, tapi pada intinya adalah setiap orang ketika diberi talenta, kasih kemurahan dari Tuhan, ya ini salah satu cara Tuhan sebenarnya untuk menyampaikan kasih kemurahan Tuhan untuk setiap kita. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Ika dan Ibu Esther. Waktunya kita break, jangan kemana-mana. Tetap di RPK FM. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jakarta 96.3 RPK FM. Ding petik sasando dan kumpulkan, marilah menari seiring kendang, marilah bermazmur memuji Tuhan dan bersukacita karena kasih-Nya. Di hadirat Tuhan umat-Mu datang, bawa hasil bumi berkat yang Kau beri. Terimalah ya Tuhan, serta kuduskan untuk digunakan melayani-Mu. Nah, halo sahabat RPK dimanapun berada, kembali lagi di Yang Buger. Dan untuk sahabat RPK bisa memberikan saran, pertanyaan atau kolom komentar di 0815 untuk SMS dan WhatsApp, dan bisa telepon juga di 0218044 dan bisa di live chat di YouTube RPK. Dan sebelum masuk ke topik selanjutnya, ada pertanyaan Ibu Esther dari Pak Ponco. Selain lagu Tiada Yang Sehat Dagingku, apakah ada lagu-lagu lain yang diciptakan selama ini? Boleh Ibu Esther jawab? Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Ponco. Jadi memang ada beberapa lagu yang saya buat. Ada beberapa him juga di sekolah misi waktu saya pelayanan di Jawa Tengah, itu ada mission training center gitu ya. Jadi saya buat him untuk khusus sekolah misi ini. Kemudian ada beberapa lagu anak juga yang
saya buat pada waktu itu tahun berapa saya lupa. Ketika awal-awal corona kalau nggak salah ya. Jadi ada waktu itu untuk kompetisi lagu, lomba cipta lagu anak pada waktu itu. Kemudian ada yang beberapa lagu juga yang masih digarap ya, seperti tadi kata Bu Ika ya. Jadi kalau wanita itu harus ditimbang sana timbang sini, enak nggak gitu. Jadi ini garapnya nggak selesai. Ya gitu. Oke, makasih untuk jawaban dari Bu Esther. Jadi Bu Esther ternyata lagunya banyak juga ya Bu ya. Ya, lumayan. Lumayan. Dan ada pertanyaan lagi buat Ibu Ika dan Ibu Esther. Ya, Mugar Indonesia, jika ada pihak yang mengcover lagu Ibu dan tidak sesuai harapan, bagaimana tanggapan Ibu tentang hal ini? Dari Jennifer. Terima kasih katanya. Mungkin Ibu Ika atau Ibu Esther bisa menjelaskan jika ada yang cover lagu dan tidak sesuai harapan, pendapat Ibu Ika dan Ibu Esther bagaimana? Bu Ika silahkan. Bu Esther deh. Bu Esther dulu. Jangan saya terus Bu Ika. Bu Esther dulu. Ibu Ika berarti. Iya, Bu Esther boleh. Oh, Silakan saya? dulu Bu Esther ya. Apa ya? Kalau saya pada dasarnya ya saya mengharapkan lagu itu di cover lebih mungkin dari sisi musiknya ya, mungkin bisa disesuaikan dengan musik. Kalau zaman sekarang ini kan musik sangat berkembang ya. Jadi di kalangan anak-anak muda secara khusus. Ya. Jadi saya tidak maksudnya tidak langsung jangan gitu seperti itu. Tapi kalau itu lagu itu di cover dengan lebih baik untuk didengarkan oleh anak-anak muda, oleh berbagai kalangan, anak-anak kecil, sampai di usia dewasa pun sebenarnya nggak masalah untuk saya. Misalkan masih dalam rambu-rambu yang ya bisa menjadi acuan di musik modern seperti sekarang inilah. Nggak terlalu banyak melencengnya gitu maksudnya. Yang penting ada batasannya ya Bu ya. Betul. Ya. Oke, kembali lagi ke topik selanjutnya. Kan perbedaan karya laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan kan Bu, maksudnya sama. Karena cuma beda cara menyampaikan saja kan Bu. Nah, apa yang membuat Ibu Ika dan Ibu Esther bertahan di dunia musik gereja? Mungkin Ibu Ika Saktila bisa Ya. menceritakan bagaimana bisa bertahan. Oke, saya katakan tadi latar belakang saya memang bukan pendidikan musik ya. Tapi dari kecil saya sangat mencintai musik dari kecil gitu ya. Usia saya sekarang sudah 47 tahun ya. Jadi dari usia SD, SMP itu sudah sangat menyukai. Panggilan tentunya yang membuat saya bisa bertahan hari ini. Tuhan yang taruh itu di hati. Jadi memang bermusik kemudian bernyanyi itu seperti nafas kehidupan. Karena seperti dikatakan dalam saat-saat kita perlu hubungan yang sangat intens sama Tuhan, kita bisa angkat itu lewat pujian penyembahan. Kita bisa bermusik, kita bisa membuat sesuatu karya yang mengungkapkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tadi Bu Esther juga punya karya-karya lagu, kemarin ketika Paskah saya juga sempat menulis ada 2 lagu ya. Itu ketika saya merenungi ya tentang Paskah, arti Paskah. Kenapa sih Tuhan itu mau dihina? Kenapa sih Tuhan itu sampai mau dicaci maki? Tuhan itu mau dicambuk, bahkan sampai mau mati di kayu salib itu. Itu satu penyadaran diri bahwa semua itu dilakukan Tuhan untuk kita karena kasih sayangnya terhadap kita. Dan itu tercipta gitu. Ketika saya merenungi kata itu maka muncullah satu lagu. Mengapakah
Yesus mau dihina? Mengapakah Yesus mau difitnah? Mengapakah Yesus mau dicambuk? Mengapakah Yesus disalibkan? Itu satu pertanyaan yang muncul di hati. Dan kemudian jawabannya, semua karena kasihnya padaku. Nah, itu merupakan wujud hubungan saya dengan Tuhan, dan itu yang membuat saya bertahan sampai hari ini, untuk saya terus bermusik, untuk saya terus bernyanyi untuk Tuhan tentunya. Dan tentu dengan bernyanyi bermusik juga tidak hubungan kita vertikal kepada Tuhan, juga horizontal. Dengan menyanyi bermusik kita bisa memberi kekuatan penghiburan buat sesama kita, dan tentu kekuatan penghiburan untuk kita secara pribadi juga. Saya rasa itu. Mungkin Bu Esther juga punya jawaban yang lebih spesifik. Iya, kalau saya memang dari kecil saya tumbuh di dunia pelayanan. Jadi orang tua saya, papa saya adalah seorang penginjil. Jadi Wah. yang kemana-mana ya menyampaikan firman Tuhan gitu kan. Jadi pada waktu itu saya diberikan pilihan mau sekolah teologi. Saya bilang enggak, saya nggak bisa khotbah, saya nggak mau khotbah, saya bilang gitu. Ya udah, ada musik gereja. Lalu Tuhan ingatkan bahwa ya lewat musik saya bisa menyampaikan firman Tuhan, lewat Ya, lagu betul. saya bisa menyampaikan firman Tuhan yang bisa memberkati, menjadi berkat buat orang banyak yang mendengarkan, seperti itu. Jadi Ya, memang kembali ke apa ya, kepada diri masing-masing ya. Bagaimana komitmen kita untuk melayani Tuhan, untuk mempertanggungjawabkan talenta yang sudah Tuhan berikan itu kepada Tuhan. Jadi kenapa saya bertahan di tengah banyak teman-teman saya yang seangkatan ya, banyak yang melenceng kerja ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, bukan di musik gereja, tapi saya bisa bertahan. Saya bersyukur Tuhan mampukan itu. Dan di dunia ini, di dunia yang saya tekuni ini, yang saya hidupi ini, saya bisa mengajak orang yang ada di sekitar saya untuk melayani Tuhan lewat musik, lewat menyanyi, pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan khususnya di bidang musik gereja gitu. Jadi memang kembali ke diri masing-masing ya. Kalau saya memang bertahan sampai saat ini di dunia musik, itu semua karena Tuhan. Memang itu urusan saya dengan Tuhan. panggilan. Panggilan. Ya betul, Bu Ika. Karena untuk Tuhan dan melayani Tuhan dan sesama ya Ibu ya. Ya. Dan untuk sahabat RPK, saya ingat kembali untuk saran, SMS atau pertanyaan atau komentar bisa lewat pesan telepon 0218044, bisa SMS dan WhatsApp di 0815 18044, dan live chat di YouTube RPK FM. Dan saya penasaran, Bu. Selain lagu, kan Ibu Esther sudah menceritakan atau memberitahukan ada lagu lain selain Tiada Sehat Dagingku. Itu ada berapa lagu lagi Bu Ibu bikin? Dan Ibu Ika Saktila juga, apakah ada lagu lain selain bersyukur kepada Tuhan? Boleh dijelaskan atau dikasih tahu ke kita semua? Ya, tadi saya udah jelaskan di pertanyaan Pak Ponco kalau nggak salah. Iya. Jadi memang itu lagu yang saya tulis. Kemudian juga ada beberapa lagu yang saya aransemen. Jadi saya tuh seneng lagu-lagu yang sederhana, lagu-lagu yang zaman dulu gitu kan. Udah lama sekali kita dengar gitu. Itu di aransemen untuk lagu vokal grup. Jadi kebetulan memang saya juga pelayanan di vokal grup juga waktu di Jakarta waktu zaman corona itu ya. Jadi semua serba virtual gitu. Ya, itu memang apa ya? Jadi pengalaman tersendiri deh. Jadi itu ya, lagu-lagu yang saya tulis tadi sudah saya jelaskan ada gitu.
Kalau Ibu Ika Saktira ada berapa lagu? Iya, ada beberapa tadi ya. Ada Momen Paskah, saya ada tulis ada 2 lagu. Kemudian lagu pernikahan. Nah, seringkali kan ini lagu pernikahan ini jarang-jarang gitu ya. Maksudnya Ya. tidak seperti kalau lagu untuk penguatan, penghiburan dan lain sebagainya itu banyak sekali ya kalau kita lihat. Nah, tapi ketika lagu pernikahan itu mungkin jumlahnya ya belum sebanyak lagu-lagu kategori yang lain gitu ya. Nah, ketika saya manfaatkan itu ketika ada keponakan menikah, maka yuk kita keluarga nyanyi gitu ya. Jadi saya buat satu lagu pernikahan. Kemudian kemarin ketika pemuda ya juga katakan gini, mereka sama ya Kak Esther ya, kalau saya tuh gabungannya tuh sama pemuda gitu ya, jadi bagian pemuda gitu. Ya ketika mereka katakan, Kak ini mau ada pernikahan lagi, Kak kita mau lagu yang mana lagi tuh, lagu yang kemarin udah sering tuh Kak, gimana kok kita lagu baru, wah mikir lagi nih. Jadi ada kesempatan untuk kembali menulis lagu, sekalipun tadi ya banyak mikirnya dulu gitu ya, membuatnya, tapi pada akhirnya hal-hal seperti itu menjadi motivasi untuk kita membuat satu karya lagi gitu ya. Seperti itu Mbak Mary. Ternyata banyak juga ya karya Ibu Ika dan Ibu Esther, dan bisa menjadi kekuatan buat kita semua, bisa jadi berkat buat kita, dan semoga lagu-lagunya masuk di Kidung Kesan ya Bu. Ya. Oke, sekarang break sebentar, jangan kemana-mana, hanya di YouTube RPK FM. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan atas segala kebaikannya. Angkatlah suaramu, naikkan puji atas kasih-Nya yang besar. Mainkan kecapi, taburlah gendang, bunyikan ceracap. Mainkan kecapi, taburlah gendang, bunyikan ceracap suara haleluya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, karena Dia Raja semesta. Ucapkanlah syukur bagi Tuhan atas segala perbuatannya. Tinggikan namanya, masyurkan kuasa-Nya, Dia juru selamatmu. Mainkan kecapi, taburlah gendang, bunyikan ceracap. Mainkan kecapi, taburlah gendang, bunyikan ceracap suara haleluya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, karena Dia Raja semesta. Iya, Pak, masih di mute ini. Oke, baik sahabat RPK dimanapun berada, saya akan kembali lagi. Untuk sahabat RPK bisa memberikan saran, pertanyaan, kolom komentar di live chat YouTube RPK, bisa juga di SMS dan WhatsApp di 0851 8044 dan pesawat telepon di 021 8044. Dan ada pesan dari Sufa MD, sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk ibu atau bapak, ini Sufa MD. Dan mungkin bisa kali ya Ibu Ika dan
Ibu Esther memberikan pesan buat perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya musik gereja yang untuk anak muda yang sedang ingin berkarya lewat musik, mungkin nyanyi atau main musik atau bikin lagu seperti Ibu Esther, Ibu Ika, bisa memberikan pesan atau pesan yang baik untuk anak-anak muda. Silakan Ibu Esther dan Ibu Ika, monggo. Siapa duluan nih? Ya, saya dulu ya. Ibu Esther dulu deh. Untuk para pemuda-pemudi ya, pemudi secara khusus ya, para wanita muda, ayo kita punya kesempatan. Kalian masih punya kesempatan banyak sekali, masih panjang ya perjalanannya kalau masih muda. Jadi kalau kalian hatinya ada di musik gereja, ada di pelayanan musik, banyak sekali sekolah-sekolah musik yang terbuka untuk kalian bisa mengeksplor ya diri kalian, menambah pengetahuan, wawasan, dan sangat bisa menjadi bekal untuk melayani Tuhan secara khusus di dunia musik gereja, di pelayanan gerejawi gitu ya. Jadi kalau saya memang yang penting itu adalah orang-orang di sekitar kita itu siapa gitu ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, ya, nggak seirama dengan kita, takutnya nanti kita ikut melenceng mereka. Tapi kalau kita itu bergaul dengan ya bukan arti kata mengeksklusifkan diri, tapi bagaimana kita menempatkan diri kita, ya itu sangat penting. Jadi memang kalau kita itu setiap hari, setiap waktu ada beberapa waktu yang kita khususkan untuk ketemu dengan orang-orang yang sedunia gitu ya. Waktu saya ada di Jakarta, masih dekat dengan Yamuger, saya sering main ketemu dengan para musisi senior ya. Memang banyak dari mereka itu laki-laki semua gitu. Jadi dan sekarang udah beberapa yang udah dipanggil Tuhan seperti Pak Alfred Simanjuntak ya. Nah itu kalau dekat dengan mereka gitu, sering ngobrol itu semakin rasanya tuh seperti diarahkan, pikiran itu semakin diarahkan, semakin kesana semakin tahu gitu ya. Jadi pesannya adalah untuk para wanita yang udah menikah, jangan putus dengan dunia musik, dengan karena udah banyak keperluan, banyak urusan gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya, urusan rumah tangga seperti itu. Tapi jangan mengalihkan fokus kita, pandangan kita untuk bisa berkarya di dunia musik gereja secara khusus. Itu pesan saya. Pesannya sangat luar biasa sekali ya Ibu Esther. Kalau Ibu Ika, apakah sama atau beda juga? Ya, baik, saya selalu katakan bahwa setiap kita itu punya panggilan yang spesifik dari Tuhan. Ada orang yang panggilan Tuhan naruh di hatinya panggilannya untuk menjadi pekerja-pekerja yang lain, tetapi ketika Tuhan sudah taruh panggilan kita itu adalah bermusik, seperti tadi, kembangkanlah apapun profesimu, tetapi ketika Tuhan ada taruh sesuatu yang lain di hatimu, ketika kamu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bermusik, kembangkanlah itu. Karena seperti tadi Bu Esther juga katakan, kita bisa melayani Tuhan melalui kita bermusik. Apakah dengan cara mencipta lagu, apakah kita menjadi penyanyi, pemuji, ataukah kita bermain musik, itu adalah include bagian dalam pelayanan itu sendiri. Karena itu, khususnya hari ini yang berkaitan dengan Hari Kartini, kalau ada pemudi-pemudi yang di luar, ya, yang mendengar siaran malam hari ini, ayo, kalau Tuhan sudah taruh itu dalam hatimu, kembangkanlah itu. Berproseslah, yakinlah,
Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai supaya kamu menjadi wanita hebat yang dipakai Tuhan di dalam dunia bermusik ini supaya boleh jadi berkat bagi banyak orang. Saya rasa itu ya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Ika pesannya, dan Ibu Esther juga untuk bagi para pemudi atau pemuda yang lebih khususnya pemudi ya, yang ingin berkarya, ingin mengeksplor dirinya, memberikan dirinya untuk melayani Tuhan lewat musik, dan tetap harus semangat dan mau memberikan dirinya dengan baik ya Ibu ya. Ada pesan juga dari Pak Abdi Kristanta, tetap berkarya lebih dahsyat bagi kemuliaan Tuhan di musik gereja, para perempuan hebat bertalenta. Terima kasih Pak Abdi. Amin. Dan terima kasih Pak Abdi. Dan mungkin untuk sahabat RPK bisa memberikan saran atau komentar atau pertanyaan di nomor telepon 021 8044 dan juga di WhatsApp dan SMS di 0851 8044 dan live chat di YouTube RPK. Dan Ibu Ika dan Ibu Esther mungkin bisa memberikan saran buat anak-anak muda untuk misalkan lebih semangat mungkin untuk menjalani hidup. Kadang-kadang kan anak muda suka galau ya kalau misalnya kamu berkarya, aduh ini gimana ya caranya supaya bisa melakukan karya itu dengan baik. Ibu Ika atau Ibu Esther? Ya, kalau tadi pesannya seperti tadi ya, Tuhan kalau sudah menaruh talenta itu, milikilah keberanian untuk mengembangkannya. Karena disitulah nanti ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita akan merasa kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan jadi berkat untuk orang lain. Mungkin itu singkatnya ya, untuk pemudi nih, kaum perempuan nih, dimanapun berada ya, malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Esther dan Ibu Ika. Dan sudah saatnya selesai. Terima kasih untuk sahabat RPK yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan radio kami, dan semoga menjadi berkat buat kita semua, dan untuk perempuan-perempuan di Indonesia semakin semangat untuk berkarya dan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Bu Esther, Ibu Yesus berkati ya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus menghapus dosaku. Berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus menghapus dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku dikasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indah
Yesus menghapus dosaku. Ku diajari penembus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Ku diajari penembus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Sentosalah hai hati